atau tidak ada tempat sampah. Usahakan kita punya tempat sampah di rumah, Pak. Tempat penampungan sampah sementara di kelurahan itu tidak ada, karena dari sampah itu keluar itu tidak ada juga. Anggaran dana kelurahan mampu untuk melakukan penanggulangan sampah di setiap kelurahan, karena ada alat-alat yang mampu untuk mengurangi sampah-sampah yang ada di masyarakat kecil. Ini realita, Pak. Saya nelayan ambai, Pak. Ambai itu namanya kantong aktif, kantong gak aktif. Jadi hasil tangkapan saya itu 70%-nya sampah, Pak. Baik sampah plastik maupun sampah buah. Kalau pemerintah kecamatan tidak serius memasukkan dalam musrembang nanti, Pak, atau tahun depan, sampah yang ada di laut-laut ini tidak tercapai, Pak, atau tidak pernah terselesaikan oleh kita, Pak. Ini harapan kami kepada Camat Medan Lawan. Dan jangan lupa, Pak, undanglah kami organisasi nelayan ini untuk hadir musrembang, Pak, agar sama-sama kita kawal ini sampai ke provinsi atau sampai pusat. Karena kami KMP ini mulai dari koordinator kelurahan kecamatan ada, Pak, sampai ke DPP. Artinya kami bisa katakan tolong ini kawal sampai pusat. Program ini masalah sampah di kecamatan Medan dan Bawang ini sangat serius, Pak, sangat serius. Kalau kita berharap kepada P3 itu, saya apresiasi P3 itu sampai sekarang mereka bekerja, tapi keterbatasan anggota dan armada ini yang menjadi masalah, Pak. Ini jadi masalah sehingga sampah yang ada di laut ini tidak terangkut. Ini sampah di bawah ini bukan sedikit, bahkan hampir ratusan ton, baik dari pabrik, dari masyarakat, dari pelayaran. Ini sampahnya, Pak. Serius saya. Sekarang ini yang kami alami banjirop semakin tinggi airnya. Dan yang sekarang kami rasakan masyarakat semua ini, air sudah setinggi dada orang dewasa. Dan dampaknya bagi kami semua, anak-anak sekolah ataupun pedagang-pedagang yang di sekitar daerah kami sangat terganggu untuk beraktivitas. Jadi pertanyaan saya, bagaimana solusinya dari bapak-bapak ini? Apakah ada dari pemerintahan program-program yang untuk mengatasi masalah-masalah yang kami hadapi sekarang ini? Sekarang ini bapak-bapak, ibu-ibu, banjirnya kan sangat besar ya, Bu, ya. Lingkungan 28-21. Jadi, Pak, kemarin kami ada dari ibu-ibu KPPI ini beraudiensi ke Bapeda, dan di sana kami membicarakan masalah air bersih, di mana kemarin dari bapak-bapak ada tawaran pembuatan air sumur bor, yang dimana kami sudah berapa minggu yang lalu sudah memberikan titik-titik sumur bor itu kepada bapak-bapak. Silakan dikirimkan di mana-mana saja itu. Dan titik-titik sumur bor itu ada di 2 kelurahan, yaitu Kelurahan Bawang 1 dan Kelurahan Bagendeli. Di Bagendeli itu ada 7 titik dan di Bawang 1 ada 2 titik. Yang menjadi pertanyaan saya di sini, Pak, kira-kira kapan terrealisasinya kegiatan ini, program yang akan dilaksanakan ini? Itu saja pertanyaan saya. Kapan direalisasikan? Oke, Bu Kairida. Terima kasih, Bu. Kita tahan dulu ya, Bu, ya. Nanti sambil biar direspon langsung sekaligus. Tadi ada lagi, Bu. Harapan Bagendeli. Saya mau bertanya tentang sampah. Dekat kami itu, Pak, kan sampah terlalu banyak. Karena hasil survei kami akhir tahun 2023, banyak titik-titik sampah itu berkumpul di bawah rumah warga. Jadi saya mau memperjelaskan bahwasanya gimana cara kami itu, Pak, solusi supaya sampah itu ada petugas yang masuk mengambil sampah itu
Renita atau Pak Raji ya. Nah, TPS sudah menjadi kajian juga Bu Reni. Jadi agak beda memang kondisi di Belawan sama di Medan Kota, Medan Denai, Medan Area, Medan Amplas. Penguasaan aset wilayah di Belawan ini cenderung didominasi oleh Pelindo. Jadi aset-aset lahan kita terbatas. Tentunya keberadaan TPS, tempat penampungan sementara itu harusnya berada di aset Pemko. Itu yang bolak-balik kita bilang ke Pakim, Bapak Pakim ada itu lah ya. Ya. Coba, saya udah ngomong sama Bu Dina, saya udah ngomong sama Bu Melvi terkait sama kalaulah bisa. Itu sendiri yang di Pajak Baru, Pak. Itu sendiri masih bingung itu. Posisinya dikuasai PD Pasar, apa bisa nggak kita apain lagi? Belum lagi pajak pisang di sana kementerian bukan ganti. Jadi coba kita tolong juga ke Perkim nanti terkait aset-aset. Kita mau izin Bapak dari Perkim untuk kebutuhan TPS memang final itu perlu tambahan. Dengan luasnya wilayah Belawan dan jumlah tonase sampah yang ada, memang amrol kita jatuhnya bolak-balik TPS. Insya Allah kalau memang ada penambahan TPS, ada lahan yang kira-kira dari Pak Perkim bisa ajukan, usahakan bisa berdampak positif. Saya kira itu terkait sampah. Kalau air bersih ranahnya PDAM dan sedikit masukan ya untuk banjirop ya. Banjirop sendiri mungkin Bapak Ibu sebagian sudah memahami itu penanganan banjirop masuk di kewenangan Balai Wilayah Sungai Sumatera II, itu di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan dari Kementerian. Udah cukup besar anggaran, tapi memang kami sendiri dari Pemko Medan mungkin ya nggak tahu kalau bapak-bapak ada ngasih asumsi dari kecamatan sendiri merasa bahwa kerja keras dari kementerian juga udah cukup bisa kita apresiasi, termasuk kita memediasi terkait sama orang Perkim yang alhamdulillah responnya cepat untuk kontinuasi ya Pak ya, untuk pembebasan lahan gitu ya. Ya, tetap ada masalah. Mau dibikin penanggulangan banjirop, mau dibikin tanahnya sama pemerintah, nggak dikasih. Tapi insya Allah udah ditangani sama Perkim. Saya kira demikian, nanti kita diskusi lebih lanjut. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati undangan peserta dialog pada hari ini. Saya mewakili Dinas Perkim Kota Medan akan menyampaikan menjawab beberapa pertanyaan dari Ibu dan Bapak tadi terkait dengan sarana prasarana air bersih dan sanitasi yang layak untuk kawasan pesisir. Sebagaimana kita ketahui berdasarkan data RPJMD Kota Medan tahun 2021-2026 telah ditekankan bahwa pengembangan spam di Kota Medan diarahkan pada kawasan kumuh, kawasan masyarakat berpenghasilan rendah dan wilayah utara Kota Medan, yaitu Belawan dan sekitarnya. Di sini kami akan menyampaikan beberapa hal bahwa terkait dengan air minum atau air bersih. Kami setiap tahunnya kami akan melaksanakan pemasangan pipa distribusi air limbah, air bersih setiap tahunnya melalui APBD maupun dana DAP. Pada tahun ini kami ada melaksanakan 9 kegiatan pemasangan pipa distribusi air limbah melalui DAP fisik fisik di daerah Medan Marelan,
Medan Reli dan Medan Labuan. Untuk Medan Belawan, kami ada kendala itu terkait debit air di Kecamatan Medan Belawan. Kalau boleh saya tahu, apakah debit air di Kota Belawan ini lancar atau tidak? Debit air Pak? Apakah ada yang pakai air pump, Bu? Ada yang pakai air pump PDAM? Nggak ada ya, Bu. Bos. Jadi gini, Bu. Jadi untuk tahun 2025 kita akan mendapat pasukan air dari Spam Nebida. Itu off-takernya berada di Jalan Kapten Sumarsono. Jadi kita harapkan dengan adanya off-taker ini, debit air yang untuk ke Belawan tahun 2025 akan lancar, sehingga untuk pemasangan pipanya kami akan melaksanakan dan sambungan rumahnya ke kelurahan-kelurahan yang ada di Kota Belawan ini. Jadi kami Maaf, mohon izin ya Pak. Dulu saya pernah sebelum memakai air tangga lurah, sumur bor air tangga lurah, saya pernah memakai air pump dari pemerintah. Itu kan maksudnya bayar juga. Itulah selama ada 1 tahun lebih kan dipakai, tapi airnya tuh tidak memadai Pak. Airnya bau, keruh gitu kan. Nanti kami hidupkan pakai itu kan airnya itu dibuang aja gitu, nggak bisa dipakai. Jadi air yang menjangkau ke lokasi kami itu tak bisa dipakai. Jadi bulanan kami tetap bayar. Jadi makanya kami putus untuk tidak bisa memakai air pemaki. Makanya kami beralih ke air terlurah. Sumur ya. Bayar juga Bu. Kami kalau dikenakan per bulannya 76.500. ini bagus. Hanya bagus. Pasti sumber berdalam ya, Bu ya. Iya, yang dapat bantuan itu. Jadi terkait dengan apa aja. Jadi mudah-mudahan ini ya, Bu. Kita harapkan tahun 2025 off-taker Sumarsono sudah bisa beroperasi dan menyalurkan debit airnya ke Kota Belawan. Jadi itu kita harapkan. Untuk sumur bor itu tidak disarankan karena akan merusak air tanah, Bu. Jadi ini kami akan melakukan kolaborasi dengan Perumda terkait kemana-mana daerah yang akan dialiri oleh PDAM. Untuk sanitasi, kami juga ada program, yakni pembangunan tangki septik kedap air. Cuma kendalanya di Belawan ini kan ada banjirop, jadi tangki septik yang kami pasang itu tidak mendukung untuk kondisi banjirop ini, karena bisa terangkat, Bu, karena kami ya. Tapi itu juga kami coba cari metode lain untuk gimana caranya untuk ipal komunal, kawasan berskala komunal, Bu. Tapi kami butuh juga data calon penerima manfaat by invest untuk disampaikan kepada kami untuk kami akan mengajukan anggarannya ke Bapeda. Nah, itu aja, Bu. Saya boleh juga bertanya Pak ya. Tadi untuk mempertajam pertanyaan Bapak, itu kan tadi Bapak sampaikan bahwa akan ada di 2025 nih untuk Belawan, jadi bisa memasang air. Nah untuk Bagan Deli ini kan tuh ada sampai kayak
nelayan-nelayan yang sampai di pinggir laut nih, menjorok ke laut rumahnya. Nah itu apakah juga bisa untuk mendapatkan aliran PDAM atau apa kira-kira solusi yang bisa ditawarkan oleh Perkim? Karena ibu-ibu ini bayar air bersih berapa per bulan, Bu? Untuk air minum berapa? 10.000 1 jam. Per bulan 300.000. Lumayan juga sebenarnya ya biayanya ya. Nah kira-kira untuk yang pemukiman nelayan yang sampai menjorok ke laut itu apakah bisa nanti juga mendapatkan akses, Pak? Karena air PDAM tetap lebih murah semua. Dan tentang pembayaran untuk mendaftarnya apakah untuk masyarakat pesisir ada keringanan gitu? Kalau untuk sambungan rumah mungkin bisa kita bantu. Tapi untuk pemasangan pipa distribusi air bersihnya mungkin itu menggunakan APBD. Jadi untuk solusinya mungkin kita mungkin akan membangunlah import air di lokasi-lokasi yang rawan air. Nanti saya coba untuk ke perubahan kita nanti operator semua bisa mengalihkan debit air ke kota Belawan. Ibu-ibu ada tawaran tadi mungkin bisa membuat depot air ya gitu, atau pemasangan instalasi di rumah-rumah itu juga harus dikoordinasikan nanti ke Perumda tertanami apakah nanti untuk pemukiman nelayan yang menjorok ke laut, maksudnya itu menjorok ke laut itu maksudnya di pinggir laut itu bisakah masuk dan apakah tarif pendaftarannya juga nanti ya Pak. Tapi itu bisa diwujudkan karena di 2025 karena tergantung debit air yang di air dan Sumatera ya Pak ya, LPT ya. Ada Pak tambahan dari saya Pak. Kami dulu pernah itu dari PDAM ya, air pump. Itu kami berebut Pak, berebut. Nanti kami nampungnya itu kami harus turun ke lumpur. Airnya itu nggak naik ke belum, tapi nggak ke belum itu nggak naik Pak. Iya. Yang satu Pak itu ya kan, dan itu pernah itu airnya bau. Airnya itu pernah bau Pak, dan itu jorok. Itu pernah keluar, itu pernah kami alami karena kami pernah udah merasakan itu. Jadi karena ibaratnya udah nggak layak ya, dari sana diputus, masuklah air kotoran tadi ke dalam pipa ada yang bocor. Jadi masuk ke yang ujung ini udah kena air yang jorok itu. Karena di situ kendalanya itu tadi Pak, rob tadi itu berpengaruh dalam pipa itu masuk airnya. Ada aja bocor sedikit itu tercemar airnya gitu Pak. Seperti itu. Ya mohonlah supaya agak ditemukan gimana solusinya Pak ya. Terima kasih Pak. Sudah cukup ya. Gitu. Nah dari Bapak DKK Provinsi Sumatera. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, mohon izin Bapak Ibu sekalian, tadi saya memang bukan saya yang kemarin itu, kepala dinas katanya tadi Bapak Wali Kota hadir. Ternyata waktu saya lupa disuruh kan karena Pak Wali Kota hadir. Ya baik, tapi tidak mengurangi arti kita hari ini ya. Selamat datang Pak Tom. Ya. Jadi kami dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara tadi kami sudah mendengar beberapa keluhan dan aspirasi dari ibu-ibu dan warga di sekitar Kecamatan Medan Deli, Medan Belawan
dan diprakarsai oleh KPPI. Ya, ada beberapa pertanyaan tadi, tetapi nanti saya jawab semua ini sekaligus. Pertama dari Ibu Koiriyah, ya, terkait dengan audiensi pembangunan sumur bor Bapeda, ya, satu ya. Kemudian Ibu Mulyani dari bagian Deli terkait dengan penanganan dan solusinya terkait dengan blok. Kemudian Ibu Raini terkait dengan pembangunan kurangnya TPS terkait dengan sampah, ya. Kemudian Bapak Ahmad dari nelayan Ampai, keterbatasan sarana prasarana dan mohon dimasukkan ke dalam musrembang kegiatan. Oke, baik. Sebelum saya jawab sambil menerangkan ini, nanti saya di tengah-tengah itu mungkin terjawab, ya, bahwa fenomena terkait dengan alam ini memang ini satu kesatuan di dalam lingkungan hidup, ya, bahwa lingkungan hidup ini bukan milik perorangan, milik kita bersama. Artinya dituntut komitmen kita untuk saling menjaga lingkungan hidup. Bahwa lingkungan hidup ini bukan hanya peran dan kewajiban dari pemerintah, tapi kita semua secara individu, ya, ibu-ibu juga, bapak-bapak juga, kelompok juga. Jadi apa sebenarnya yang sudah kita upayakan terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup, terutama dengan sampah, ya. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara, telah mengeluarkan beberapa kebijakan terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup. Yang pertama, lahirnya Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2020 berkenaan dengan strategi dan kebijakan daerah dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga, ya. Ini sudah kita kasih ke masing-masing kabupaten kota, dan sepertinya apa yang disampaikan oleh Pak dari pihak camat tadi terkait dengan WRS, bahwa ini sudah ditindaklanjuti pihak wali kota, bahwa strategi dan programnya salah satunya adalah melalui WRS, artinya penekanan kepada setiap warga untuk membayar iuran terkait dengan sampah. Tetapi sampah ini bukan hanya dengan iuran, Bapak Ibu. Yang paling pokok adalah mindset berpikir kita, kemauan dan komitmen kita. Kalaupun pihak pemerintah kota nanti menaikkan retribusinya 100 kali lipat pun, sampah, kalau komitmen dan mindset berpikir kita tidak berubah, sampah tetap menjadi masalah, ya. Artinya WRS itu adalah salah satu komponen penanganan sampah yang sifatnya jangka pendek, tetapi jangka panjangnya adalah mindset dan komitmen kita, ya. Kemudian ada instruksi Gubernur Sumatera Utara nomor 188/1/instruksi/2020 itu terkait dengan gerakan Sumatera Utara diet kantong plastik. Nah, dari sini kita juga bisa melihat, Bapak Ibu sekalian, bahwa mindset berpikir kita ini sama sekali belum menunjukkan bahwa kita ikut instruksi Gubernur tersebut, di mana kita masih menggunakan botol aqua plastik di dalam kegiatan-kegiatan pertemuan dan lain sebagainya. Nah, ya, ini adalah salah satu fenomena permasalahan yang paling krusial di dalam permasalahan sampah. Karena apa? Tadi dari Camat mengatakan bahwa 200 tahun. Tidak, 200 tahun, Pak. 1/4 dari plastik ini adalah hancurnya 80 tahun.
ya, seperempatnya lagi 80, seperempatnya lagi 80, ya, artinya seperempat sudah hancur, berarti ada 3/4 lagi, seperempat dari situ 80 lagi, seperempat dari situ, artinya memang untuk hancurnya ini sangat membutuhkan waktu yang cukup lama. Nah, lebih, ya. Kenapa saya bilang gitu? Kita tadi saya mendengar ini bahwa keluhan ibu-ibu semuanya bahwa sampah ini, sampah ini, sampah ini. Tetapi kita sendiri tidak sama-sama untuk berpartisipasi dalam mengurangi sampah. Ya kan? Karena apa? Di awal saya bilang sampah itu adalah masalah kita bersama, bukan hanya masalah pemerintah. Ya. Nah, ini salah satu ibu, mungkin panitia ya. Kita ngomongin sampah sama, tapi kita juga tidak mengikuti kaidah-kaidah untuk mengurangi sampah. Nah, mungkin di tengah-tengah kita hadir salah satu penggiat lingkungan, Pak Tom Sinaga. Ya, beliau sudah memberikan satu solusi terkait dengan penanganan sampah-sampah plastik. Ya, beliau sudah membuat atau merekayasa plastik ini menjadi suatu bahan-bahan baku yang berguna di dalam kehidupan kita. Salah satunya adalah menjadi pembisul, papan dan balok. Ya, ini sangat baik. Tetapi jangan hanya Pak Tom saja, kita yang lain juga harus ikut ambil bagian. Di mana ambil bagiannya? Kurangilah sampah dari rumah. Ya. Nah, terkait dengan rock itu adalah fenomena alam. Ya, rock itu adalah fenomena alam yang tidak bisa kita antisipasi secara menyeluruh. Memang pihak KPU-an atau pihak BWS atau apa namanya pemerintah ini hanya meminimalisir, artinya membuat beton-beton atau bendungan. Tetapi rock itu akan terus apabila sampah-sampah di laut itu terus menumpuk. Dan ini memang kewajiban kita di dunia ini, Pak, bukan bapak-bapak aja. Di dunia, dan itulah yang mengakibatkan pemanasan global itu. Climate change. Ya. Jadi jangan kita mengeluh. Coba tanamkan di masing-masing diri apa yang sudah kita perbuat. Ya. Itu tadi saya dengar ini semuanya keluhan. Semua keluhan. Ya, wajar memang, Pak Camat. Cuma mindset kita ya, mindset kita yang perlu kita pertajam. Kemudian titik-titik sampah, ya, diperbanyak TPS. Memang Pak dari Perkim dan Pak Camat, kondisi kewilayahan kita kan tidak pernah berubah, tidak pernah bertambah. Ya, artinya wilayah administrasi kita kemungkinan kan tidak bertambah, Pak. Tidak seperti Singapura mungkin bertambah ya kan. Nah, kalau kita sih tidak bertambah. Nah, ada solusi-solusi yang lain, Pak. Artinya kalau memang tidak ada fisik bangunan, mungkin ditambah amprol, Pak. Amprol ditambah di masing-masing kelurahan atau lingkungan. Artinya penanganan sampah itu secara menyeluruh bisa ditangani. Memang Pak Camat tadi bilang mungkin pengangkutannya yang lebih intens ya. Nah, mungkin ini. Dan itulah tadi kewajiban kita sebagai warga WRS-nya tadi. Ya, salah satu pelayanan tadi. Jangan hanya ngomong segala macam, tetapi itu nggak disampaikan. Walaupun itu sebagian atau salah satu dari permasalahan yang harus kita atasi. Nah, kemudian terkait dengan Pak Ahmad bahwa kegiatan-kegiatan ini harus dimasukkan dalam
kegiatan atau musrembang. Ya, artinya ini kewajiban dari pihak Purwakarta ini, pihak kelompok KPPI untuk menyampaikan usulan. Notulen-notulen kita ini dicatat, sampaikanlah usulan ini ke pihak pemerintah yang paling kecil dulu Pak, Musrembang Des, karena mekanismenya seperti itu. Jangan langsung musrembang provinsi atau musrembang kabupaten, dari desa dulu. Nah, sampaikan ini kepada kepala desa atau kelurahan. Apa-apa yang mau kita sampaikan, kita keluhkan, sampaikan bahwa kami ingin ini. Ya. Kemudian musrembang des ini kita kawal sampai di musrembang kecamatan. Begitu juga nanti kita kawal sampai ke musrembang kabupaten kota dan selanjutnya ke provinsi dan ke kementerian. Jadi semua masalah Bapak Ibu sekalian dapat terakomodir. Kalau kita hanya cuap-cuap Pak, keluar dan tidak berbuat, ya seperti ini. Karena kami sendiri di provinsi Bapak Ibu, selain kebijakan-kebijakan yang telah kami keluarkan tadi, itu sudah kita sosialisasikan kepada masing-masing kabupaten kota, pelaku usaha, kemudian kepada masyarakat. Selain kebijakan-kebijakan itu, kami juga melakukan beberapa program-program kegiatan yang berkenaan dengan pengedukasian dan sosialisasi kepada masyarakat. Nah, edukasi ini terkait dengan bagaimana penanganan sampah plastik, sampah atau organik dan anorganik. Salah satunya kalau organik kami buat ini menjadi ekoenzim, kemudian budidaya maggot. Sedangkan sampah plastik memang sampai sekarang keterbatasan dana kita, anggaran yang ada di pemerintah, kami masih mengandalkan pihak-pihak penggiat, termasuk seperti Pak Tom. Kami juga membuat bank sampah dengan Pak Tom ini sebagai rekanan mitra kami. Asumsinya beliau mengatakan bahwa apabila ada sampah-sampah plastik yang tidak terkelola, beliau bisa menampungnya untuk dibuat menjadi papan atau balok. Ya. Nah, artinya itu salah satu jalan keluar bagaimana penanganan sampah-sampah plastik. Kita sama-sama tahu Bapak Ibu sekalian, sampah-sampah yang ada di pesisir dan laut itu memang yang paling dominan adalah plastik. Ya, itu plastik. Dan itu memang hasil survei kita bersama pihak Jepang kemarin, kami melakukan survei di Pantai Labu. Nah, itu juga mengatakan bahwa hampir 70% sampah yang ada di pesisir itu adalah sampah plastik. Nah, untuk menanganinya ini memang perlu komitmen bersama, kemauan dan mindset berpikir kita bahwa plastik ini salah satunya tidak hancur dalam waktu yang cepat. Kemudian perlu ada teknologi untuk menangani ini. Kemudian perlu adanya sarana prasarana untuk bagaimana sampah plastik ini ditangani secara cepat. Ketiga, terkait dengan ini tentu pendanaan. Ya. Nah, pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga saat ini sedang melakukan beberapa upaya terkait dengan penanganan sampah juga. Ya, ini sudah diinisiasi memang tahun 2020 bahwa rencana pembangunan TPA regional di Memida di kawasan STM, namun beberapa hal mungkin terkait dengan kebijakan-kebijakan yang naik turun, namun sampai dengan tahun 2024 alhamdulillah saat ini prosesnya sedang proses pembebasan lahan, walaupun sebenarnya tadi sudah hampir clear Bapak Ibu, di mana pengkajian-pengkajian terkait dengan pembangunan TPA ini juga sudah kita lakukan
yakni dengan adanya kajian MS-nya, kelayakan, studi kelayakan, kemudian DID-nya atau desainnya bagaimana, kemudian bagaimana AMDAL-nya, kemudian bagaimana AMDAL lalinnya, lalu lintasnya, kemudian bagaimana retribusinya atau fitting fee-nya. Nah ini kemudian sudah selesai, tapi memang kita kan agak sulit dengan pembebasan lahan ini, dengan masalah rakyat ini kan. Artinya kalau sudah ada satu bangun sana mungkin harga tanah mahal, seperti itulah. Tapi ya alhamdulillah tahun ini mudah-mudahan dapat kita selesaikan, dan tahun berikutnya tahun 2025 mungkin sudah dapat kita lakukan pembangunannya. Mungkin ini Bapak Ibu terkait dengan bagaimana kita menangani sampah-sampah ini. Kemudian kami juga dalam beberapa hari yang lalu dengan pihak Jepang juga melakukan kampanye dan bersih-bersih sampah di pantai. Pihak KPPI juga ikut serta di sana, dan dalam waktu setengah jam kita berhasil mengumpulkan sampah lebih kurang 900 kg dengan kepesertaan kita pada saat itu lebih kurang 75 orang. Artinya apa? Kesadaran dan kemauan kita untuk menangani sampah ini adalah kemauan dan komitmen kita bersama, dan harus dimulai dari individu per individu. Ya, jangan saling kita tuding-menuding bahwa sampah ini sampahmu, tapi adalah sampahmu adalah tanggung jawabmu. Ya, ini adalah bahasa yang perlu kita sepakati. Bukan sampahmu sampah orang lain, bukan. Sampahmu adalah tanggung jawabmu. Masih gitu dari Ya. warga ini kan KPPI udah pakai. Oke. Baik. Ya, baik. Dari pihak provinsi sendiri kami menerima pihak dari manapun untuk melakukan kolaborasi, karena kami juga punya kegiatan-kegiatan edukasi dan sosialisasi kampanye terkait dengan penanganan sampah. Kemudian juga kami di provinsi Bapak Ibu sekalian ada sedikit pengadaan terkait dengan pengadaan sarana, tetapi itu secara kelompok Bapak Ibu sekalian bisa disampaikan nanti kepada pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi, itu terkait dengan tong sampah dan becak sampah. Ya, kami mungkin sepanjang penganggaran masih cukup dan ada. 2024 ini masih bisa Pak dia juga. 2025 ada, 2024 kebetulan mohon maaf Bapak Ibu, P-nya nggak bisa Pak. banyak kegiatan-kegiatan kita yang memerlukan penganggaran, alokasi penganggaran terkait dengan penyelenggaraan PON dan penyelenggaraan pilkada, dan mungkin agak stagnan kita. Ya, tapi tidak menutup kemungkinan di tahun 2025 kita akan mulai kembali. Mungkin ini Bapak Ibu sekalian yang dapat kami sampaikan dengan kata kunci bahwa mari kita rubah mindset kita bahwa sampah adalah tanggung jawab kita. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Indra. Ya, tadi ada pesannya ya bahwa sebenarnya kita itu harus bertanggung jawab pada sampah kita sendiri. Perilaku menyampah kita harus kita ubah. Nah, dan DNK Provinsi Sumatera Utara punya program-program untuk melakukan edukasi ke warga. Tinggal nanti nih bagaimana KPPI bisa memfasilitasi warga masyarakat untuk mendapatkan edukasi dari DNK. Dan di 2025 nanti masih ada juga bantuan sarana prasarana ya Pak ya, tong sampah, becak sampah. Tapi di 2025 ini harus kita kejar terus ya, kita kawal ya. Ini kan ibu-ibu ya, ini Pak Indra loh, gitu. Nanti kita rame-rame ke DNK, kita cari Pak Indra ya. Oke? Dari Pak Indra juga, karena sama-sama dari DNK, dua-duanya Pak Indra.
Silakan Pak Indra dari DLHK Kota Medan memberikan tanggapan Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Bapak Camat yang dalam hal ini wakil Samprat. Yang saya hormati Bapak Ibu dari PPD terkait dengan Medan. Yang saya hormati para pengurus KPPI dan para pengurus istimewa Bang Tom yang berhadir hari ini. Terima kehadirannya karena waktunya pun udah mepet ya. Mungkin Bapak Ibu gelisah ya, udah jam makan ya. Saya pendek aja ya Bapak Ibu ya. Saya kebetulan Bapak Ibu warga Simpang Kantor. 20 tahun aku tinggal Simpang Kantor. Jadi tahu betul saya melawan ini. Bapak Ibu terkait di IG dan TikTok yang warga Belawan, saya secara pribadi prihatin dengan naiknya tinggi muka air laut ya akibat perubahan iklim ya. Maka dari itu kita tetap bersama seperti kata senior saya mengatakan tadi, ayo kita tampil bersama mengatasi sampah ini. Kami dari Halo, ibu-ibu tunggu dulu bentar ya. Kita sedikit lagi sebentar lagi ya. Silakan Pak Indra. Kami dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan kolaborasi dengan Perum Pegadaian Kanwil Sumatera Utara mengajak Bapak Ibu bikin bank sampah karena ada aturan hukumnya ya. Peraturan Menteri Agama nomor 14 tahun 2014 ya, itu kita diajak bikin bank sampah. Jadi nanti semua pengurus bank sampah yang 5, ketua, sekretaris, bendahara, pemungut atau pengepul gudangnya itu dapat beasiswa anaknya. Dari mulai SD, TK nggak dapat ya, SD, SMP, SMA setiap tahun. Itulah tanggung jawab CSR PT Pegadaian. Maka dari itu, ayo ibu-ibu bangkit. Dulu Belawan ini banyak kali bank sampahnya, 100. Sekarang tinggal 2. Akibat apa? Mungkin gara-gara COVID ya, banyak yang tutup. Jadi tadi kita cerita sampah sana, cerita sampah sini. Kalau saya mandang sampah, mohon maaf Bapak Ibu. 6 tahun dari menjadi direktur bank sampah, saya nengok sampah tuh nengok duit Bapak Ibu. Pasal gua masuk tarik duit berserak-serak. Botol lampu berserak, 6.000 sekilo dalam otakku. Jadi tolong Bapak Ibu yang bentuk bank sampah. Kalau masalah banjir jujur memang itu adalah pengaruh dari perubahan iklimnya, itu dari Tuhan ya. Maka dari itu sampah-sampah di laut kalau bisa kita ambil, kita olah jadi uang. Saya bukan omong-omong Bapak Ibu yang mengolah sampah organik itu sampai puluhan ton dengan 6 anggota, sampai ke Danau Toba, sampai ke petani bawah. Orang tuh perlu pupuk payah. Kalau di Belawan ada ya tangkahan bersinar ya, bikin kompos bagus. Sekarang masalah plastik. Ayo kita bikin bank sampah. Di sini ada Bang Tom ya, yang bisa saya rasa menerima plastik. Jadi kita ubah pola sampah bencana menjadi berkah. Macam mana jadi uang? Kemudian Bapak Ibu yang bikin bank sampah, tiap tahun dapat TE. Masuk uang beasiswa ya kan? Itu saya jamin. Saat ini bank sampah Kota Medan dalam proses TE. Nomor rekening, KTP, nomor rekening yang dituju harus bank sampah harus rekening bank sampah nasional, nggak boleh bank sampah karena itu dari Jakarta ya. Kemudian lagi dapat dari PT dapat lagi namanya IPR, itu dapat Bapak Ibu. Jadi banyak. Seraya kita berbuat karena dalam ajaran agama apapun, sekecil apapun perbuatan baik kita dapat pahala ya kan. Pemain yang amal di sekolah seperti ini kemudian di agama Islam ya. Kalau yang Kristen itu, kalau nggak silap saya Filipi 2:12. Jala omdo nanggung bantu pahlawan. Jadi kita menerima budi baik kita. Ada TE, ada Lipidet, ada CSR.
Pemerintah sedang menggalakkan ini Bapak Ibu ya. Ayo kita bentuk. Kebetulan saya hari reses, di mana-mana saja saya minta bentuk bank sampah. Saat ini bank sampah di Kota Medan cuma 30. Kalau bisa dibikin bank sampah Kota Medan Di Belawan berapa Pak bank sampah? Di Belawan yang aktif itu eksis cuma 2. Yang paling jago itu adalah bank sampah Induk Sicana, Ibu Arman Caniago. Itu sangat baik, orangnya dermawan, rumahnya di Sicana. Karena kinerja ibu itu baik, saat ini camat Belawan ini sedang di Jakarta menerima penghargaan untuk suatu kejuaraan program Kelurahan Bersih Surabaya terbaik, juara 1 Bapak Ibu. Nah itu di sebelah sana bisa terbaik di pesisir Sicana yang di sini bagian ini kita mainkan. Kami dari Dinas Lingkungan siap Bapak Ibu mendukung sarana Bapak Ibu, timbang, kereta Solo. Kalau memang perlu becak, ya kita anggarkan ya kan. Kami siap untuk bank sampah. Tapi memang untuk kami ini ada efisiensi ya Pak ya. Mohon maaf sabar lagi ya. Tahun depan. Tahun berapa Pak? Tahun 2020. Oh, tahun 2020 ya. Nah gini Pak. Nah dari bank sampah itu apa saja sebenarnya keuntungan yang bisa diperoleh ibu-ibu selain ini kan ada sampahnya, nanti mau diapain di sampahnya ini Pak? Jadi bank sampah Bapak Ibu ya, Bapak Ibu punya sampah bila di rumah angkat ke bank sampah. Nanti oleh harus bank sampah diukur nilainya berapa. Yang kiranya jangan jauhkan ke botol, nanti larinya ke botol. Ganti portoner, ibu-ibu nggak apa-apa, ya kan? Cocoknya untuk pengurus lah, kan itu kan uangnya untungnya bisa kita bagi. Jadi bank sampah itu bisa jadi pemberdayaan dan membina kebersamaan para ibu-ibu ya, apalagi KPPI ya, dan masyarakat di Belawan. Kita satu irama untuk kebersihan Kota Belawan. Jadi bisa nanti untuk KPPI Kota Medan difasilitasi dibantu sama Pak Indra ya? Iya bisa, siap. Kemudian ada tambahan untuk Ibu Nila ya. Ibu Nila. Ibu Nilawati nanti saya sinkronkan ke Ibu Arma. Saya dengar ada program untuk air bersih. Entah sudah selesai, tapi nanti saya tanya. Karena tadi ada banyak mulu air bersih ya. Ini ada program dari Ibu Arma, Caniago, Direktur Bank Sampah Sicana. Sangat baik orangnya. Rumahnya di Sicana. Nanti tadi saya WWS Ibu. Ibu ini terbang-terbang terus Bu, karena kembali di kadang udah pakan baru. Karena ibu ini termasuk salah satu pengurus bank sampah yang diundang PBB ke Singapura dan ke New York. Dia dalam waktu dekat 8 bulan keluar negeri aja. Makanya ya kentak-kentak lah ya. Akibat apa itu Bu? Dia nggak mau berhenti berbuat baik. Orang bilang apa terserah. Dan si camat itu dekat dari sini kecamatan Medan Belawan juga. Nah, kenapa di sini nggak ke sampaian Pak? Itulah Bu, mindsetnya itu yang mau diubah. Ini DHK Kota Medan lah, ini yang saya mohon Ibu KPPI ikut. Ibu KPPI yang mengurusnya ikut itu, kebiarkan. Jadi jangan kita acara ini jangan kita saling menyalahkan, tidak. Ya mereka ya, tapi saling menguatkan. Seperti sapu lidi kan, bersatu kita teguh bercerai. Saya kira demikian karena harinya jangan punya awak. Jadi itu ya, Bapak Ibu semuanya yang kita hari ini senang mendengar ini namanya dialog, inilah namanya dialog ya. Ada tanya jawab, pemerintah mendengarkan keluhan, merespon dan ada masukan juga ya. Saya pikir ini luar biasa sekali, ini bisa dilakukan harusnya rutin ya, sekali 3 bulan kah atau sekali 6 bulan ya. Jadi pemerintah mendengarkan warganya. Ini mau makan siang atau kita mau ada pertanyaan satu sesi lagi? Makan siang ada pertanyaan lagi? Udah lapar, tadi setengah kali. Walaupun nantinya ya mereka juga akan terbentuk yang terjadi lebih kepada oknum ya. Jadi yang melakukan ini sebenarnya oknum ya. Apalagi pejabat-pejabat yang sudah diberikan gaji oleh negara, ya tugasnya dia lahir. Ketika ada orang mati, merusak kematian. Jadi semua ini di lingkaran yang namanya adalah barang-barang yang sudah tidak digunakan lagi, seperti botol plastik. Nah, botol plastik itu kan sudah kita gunakan, tapi nggak digunakan lagi selanjutnya. Nah, itu dinamakan sampah. Oke.
aksi bersama eco-friendly, yang mana juga diikuti oleh beberapa masyarakat untuk memeriahkan Hari Pekan Aspirasi KPPI di Medan ini. Harapan saya kepada pemerintah daerah, gimana tanggapannya tentang aksi kami ini, tentang perbuatan kami. Semoga pemerintah daerah lebih sigap lagi menangani permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat pesisir. Khususnya kita ya di Belawan ini, mayoritas kita laut. Bagaimana